praktik korupsi kembali mencuat. Oknum Menteri Marwar Sirait MS dan Gubernur Kang Deddy Mulyadi KDM diduga terlibat dalam penerimaan suap dan gratifikasi yang terkait dengan proyek perumahan dan penguasaan tanah. KPU, jadi di mana capres dan cawapres itu nggak boleh dibuka data-data pribadinya gitu ya. Nah, sebelum aku merekam video ini, yang pasti aku juga udah konsultasi dulu sama teman-temanku yang memang ahli di bidang hukum, karena aku bukan ahli di bidang hukum. Jadi ternyata Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya ya. Semoga sehat-sehat selalu dan suksesan segala urusan. Kamu teh punya pacar sekarang? Iya tuh pak. Payu geningan. Ya tuh pak. Bohai pak. Oh bohai. Oh sangaran aja. Teh Nuri. Oh Teh Nuri. Iya pernah lab ya. Lab di mana? Lab TikTok. Mana HP anyar? Di imah. Nah terus? Tadi bawa iya. Kunaon tadi bawa? Hah? Ya. Waduh. Ya, coba Aina telepon ini mana? Nenek. Hah? Om nenek pak. Hah? Om nenek. Nini Mano, kamu tidak punya HP? Nenek ini punya HP. Om Yoga. Buka HP nanti mana? Nomornya. Tuh, nanti bere. Sok Aina nge-skill Aina bukan nomor Yoga sok. itu. Itu langsung sebutkan Kak. Sok. Pijit HP Yoga. Aina nomor sini. Iya, sedang ngekin nomor sini seberapa. Aina mana? Telepon ke Yoga. Sok. Sudi pak. Asukeun. Sudi pak. Sudi kumakan mana boga HP. Kita butuh pak lamin-lamin bapak. Lain teu butuh yang kurang maneh mun bisa mijit nomor tapi ka nyambungna ka Yoga. Ku aing bare 2 juta. Dulu. Sudi. Naon Sudi sia? Uritan. Bare 2 juta enak. Jangan lagi uritan. Kurang bare 2 juta. Bung. Naon sababna? Pusing. Pusing ku naon? Teu nyaho mijitna siapa nomorna sabaraha? Naon eta? Ayo buka dia pak. Oh, kabungan mana jeung pon Pak kabungan mana? Buka dia pak. Mana kabungan mana? Kita kabungan ngaranna. Ngaranna teh saha? Teh Nuri. Sok telepon. Nuri. Orang telepon. Kebetuk kan dia pak. Aduh maksud Nuri Lope. Nuri Lope. Halo. Dengan Teh Nuri. Terus dia teh cerita ke saya punya pacar namanya Teh Nuri. Itu teh benar teh. Lain bapak tuh keureuy we eta mah. Tapi egina bogoh. Dinu ieu lagi dikasih nama Nuri Lope. Ya bapak eta mah keureuy. Oh, ai teh umur sabaraha? Wah, pak. Bohai cenah. Bohai cenah. 35 tahun bapak. ai teh janda. Iya. Aduh caroget. Asyik teh hidup laki. Enaknya memiliki gubernur konten tuh apa warga ya, kita bisa mengetahui terkait kegiatan-kegiatannya, terkait ketransparansian apa yang dia lakukan. Jadi sekalinya ada akun media massa ya yang masuk menggiring opini, memfitnah, kita sudah siapa sih lo, gitu kan. Ada lagi heboh ini ya yang diberikan pemberitaan terkait katanya Deddy Mulyadi itu korupsi terkait kucuran dana perumahan gitu kan ya, yang disertai bersama oligarki begitulah ya. Oli mesin kali lu ngegas melulu mentang-mentang kagak kebagian kucuran dana media kali ya, dana belanja media. Aduh, cuman gua di sini salpoknya nih dari akun CDPP and Shiwi. Lokasinya lu itu di mana? Lokasinya Jakarta lagi baik. Allahu Akbar. Ternak siapa sih lu? Ampun gua mah ya. Dengerin ya. Kalau emang bener lu punya bukti terkait masalah Deddy Mulyadi korupsi, ya udah lu laporin sono ke KPK, bawa bukti-buktinya. Deddy Mulyadi selalu welcome, silakan laporkan kalau memang dia terbukti begitu kan, dari segi apapun, dari segi buzzer, dari segi tuduhan koruptor dan lain-lain, silahkan. Yang penting ada bukti. Bukan lu teriak-teriak di media sosial kayak begitu. Berharap warga Jawa Barat itu percaya dengan pemberitaan lu, kagak.
Tidak sayang, 90% pecinta Deddy Mulyadi tidak akan mudah tergerakkan ya, tidak akan mudah termakan oleh isu-isu atau pemberitaan narasi-narasi kotor yang akun-akun media massa seperti lu berikan itu gitu ya. Jadinya kalau kayak begini kan terlihat banget ya. Berarti lu itu adalah salah satu akun media massa yang biasanya mendapat kucuran dana belanja media ya, yang mungkin info-info bolehlah gitu kan, nanti saya beritakan yang baik-baik, yang bagus-bagus, tapi transfer dulu Brimo begitu. Dan mungkin saat ini lu atau kalian tidak mendapatkan kucuran dana belanja media ya kan, yang dipangkas oleh Deddy Mulyadi. Makanya lu teriak-teriak. Kalau kata gua ya, lu daripada teriak-teriak memfitnah sana sini tanpa adanya bukti, coba lu urusin itu di daerah lu ya, di tempat lu pembuatan suatu berita begitu kan ya. Lu cek, lu cross check terkait pemerintah di daerah lu, baik dari bawah tuh, dari desa-desa, kecamatan, bupati kayak begitu kan ya, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Coba berani kagak lu? Jangan cuma nyolek-nyolek Deddy Mulyadi, mentang-mentang Deddy Mulyadi mah baik hati gitu ya. Lu colek-colek nggak bakalan pernah dilaporkan sama Pak Deddy Mulyadi. Cuman kita nih pecinta Pak Deddy Mulyadinya yang gemes, yang gedek gitu kan ya. Coba lu cek ya pemerintah di daerah lu. Udah bye. Enaknya memiliki gubernur Gebrakannya gitu ya. Nah, ini kabel terbaru. Halo teman-teman, setiap bangun pagi selalu ada aja gebrakannya gitu ya. Nah, ini kabel terbaru, banyak banget yang DM dan juga komen ngasih tahu tentang KPU. Jadi gimana capres dan cawapres itu nggak boleh dibuka data-data pribadinya gitu ya. Nah, sebelum aku merekam video ini, yang pasti aku juga udah konsultasi dulu sama teman-temanku yang memang ahli di bidang hukum, karena aku bukan ahli di bidang hukum. Jadi ternyata memang menurut UU nomor 27 tahun 2002 gitu ya, tentang data pribadi itu memang dijamin sama negara. Makanya itu alasan yang dibenarkan bahwa data pribadi dari capres dan cawapres itu tidak boleh dibuka gitu. Nah, tapi kan ini secara hukum ya. Tapi kita lihat realitanya di kenyataan. Kenapa hukum itu tajam kepada kita rakyat, tapi tumpul kepada penguasa? Saat kita mau apply kerja di Indonesia harus ngasih data pribadi. Saat kita mau ngapa-ngapain harus ngasih data pribadi. Bahkan aku pun yang gak konsen KPK itu udah kesebar di tes gitu kan. Jadi kenapa saat itu ke rakyat perlindungan ini tidak kuat, tapi begitu itu ke penguasa perlindungannya luar biasa kuat. Ini kita kritisi banget ya fenomenanya seperti ini. Nah, harusnya keadilan itu enggak tebang pilih dong. Ke semua orang ya harus sama. Hukum adalah sama, semua manusia sama derajatnya di mata hukum. Nah, apalagi melihat konteks teman-teman, di mana nih ya sampai saat ini, karena aku kan ceritanya dituduh ternak Mulyono gitu ya. Sampai saat ini masalah ijazah itu dibahas terus gitu. Padahal aku nggak tahu itu korelasinya apa terhadap kemajuan gitu ke depannya. Tapi ada beberapa teman-teman yang percaya kalau masalah ijazah ini penting banget gitu. Nah, harusnya melihat konteks itu KPU bisa lebih bijak dalam melihat bahwa lihat nih, masyarakat itu gampang dipecah belah sama hal-hal kayak gini. Jadi seharusnya gimana caranya kita kasih transparansi sebesar-besarnya biar masyarakat bisa fokus menjalankan fungsinya, bisa berpartisipasi aktif dalam demokrasi, dan tidak ada jadinya malah perpecahan pecah belah gitu. Karena dari tuntutan 17+8 kita selalu minta adanya transparansi teman-teman, dari mulai transparansi anggaran, transparansi dari setiap kebijakan nanti di kementerian, di BUMN dan lain sebagainya. Kita mau transparansi dari anggaran-anggaran mereka, karena kita udah capek dan muak dengan adanya korupsi gitu. Tapi kok ini bukannya malah menjunjung transparansi, malah menutupi yang udah tahu, itu akhirnya jadi polemik di masyarakat. Tapi oke, itu problemnya. Sekarang apa sih solusinya gitu? Kalau menurut pendapatku pribadi ya, yang pertama, para capres dan cawapres silahkan deh. Oke, peraturannya seperti itu, tapi aku sarankan kalau bisa, mungkin yang mau jadi capres dan cawapres buka aja kakak-kakak itu informasinya apa. Mungkin nggak perlu kita tahu nomor handphone dan segala macam ya, tapi mungkin kita perlu tahu sepak terjangnya apa sih sebelumnya, CV-nya, pengalaman kerjanya apa, visi misinya apa, ijazahnya kalau bisa juga dites dan disahkan biar ini nggak jadi polemik di masyarakat. Kasihan masyarakat Indonesia harus ngurusin masalah-masalah kayak gini saat hidup kita pun sudah sulit gitu. Yang kedua, saranku adalah kita semua teman-teman, mari sama-sama jangan lagi kita pilih adanya politik dinasti. Kita hancurkan politik dinasti di generasi kita. Kita pilih orang-orang yang benar-benar capable karena kemampuan mereka, bukan karena mereka anak siapa. Setuju nggak? Halo teman-teman, setiap bangun pagi selalu ada aja gebrakannya gitu ya. Nah, ini kabel terbaru.